Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini ketemu lagi dengan saya Rahmat Junaidi, pengusaha pengemban dakwah, pegiat masyarakat tanpa riba, dan saya sebagai spiritual life coach atau konsultan kepribadian siap membantu siapa saja yang ingin merubah, ingin lebih baik ya dalam kehidupannya, tentang dirinya yang mungkin sedang futur, punya masalah, dimotivasi, ya punya terkait masalah hutang dan riba juga. Insya Allah saya siap membantu untuk berkonsultasi. Dan hari ini saya ingin berbagi kembali kepada semua ya penyimak video saya di YouTube. Silahkan simak yang sebelumnya, di mana saya sudah menyampaikan ada utang yang ternyata kita sulit membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kebutuhan atau keinginan sebenarnya ini yang terjadi. Nah, sekarang saya ingin mengupas satu demi satu tabiat buruk utang selama di dunia. Ya, saya dari Masyarakat Tanpa Riba. Ya, alhamdulillah saya bersama teman-teman yang berada di Masyarakat Tanpa Riba, kami ada buku yang kami sebut buku merah. Di mana di sini sebutkan ada kesalahan fatal ya. Tentang utang itu ada 36. Jadi tabiat buruk utang di dunia ini ada 36 banyaknya. Nah, ini insya Allah saya akan coba kupas satu demi satu. Walaupun ini juga sebenarnya sudah kami sampaikan dalam kegiatan-kegiatan kami, seperti Ghost to Masjid. Nah, ada juga sharing session atau temu pengusaha dan warga masyarakat tanpa riba. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada siapa saja yang menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Oke, dari 36 saya akan sampaikan dulu satu tabiat buruk utang di dunia yang ternyata banyak di antara kita tidak menyadari sebelumnya. Akhirnya terjadilah ini. Yang pertama apa itu? Yaitu kecanduan. Jadi utang itu membuat candu. Ya, kecanduan. Ya, layaknya kalau orang terlahir ke dunia ini kan, pernahkah dia langsung merokok? Tidak. Tapi ketika dia mulai, akhirnya apa? Terus merokok karena kecanduan. Begitu juga mungkin minum khamar, begitu juga dia melakukan hal-hal yang lain seperti narkoba, ya. Sampai ternyata begitu juga dengan utang. Kan tidak ada sih orang yang langsung terjerat utang. Betul ya? Tapi ketika dia memulainya, apa yang terjadi? Ternyata dia kecanduan. Nah, kita buktikan. Lihat, pertama kali, yuk introspeksi diri kita ya. Kita bayangkan dulu waktu pertama kali, atau ingat-ingat ya, kita pertama kali ngutang itu nilainya berapa? Nah, biasanya tuh nilainya mulai dari kecil ya. Kemudian terus meningkat. Kenapa? Karena kecanduan. Nah, contoh yang paling simpel itu saya pribadi juga pernah mengalami. Dulu saya punya kartu kredit. Ya, mungkin ada yang punya. Limitnya berapa? Kecil dan dimulai dari satu. Kemudian ketika sudah berjalan, kita merasa keenakan, apalagi gesek. Ternyata bisa dapat sesuatu yang kita inginkan. Nah, ini merasa kurang ini. Akhirnya nambah. Nah, coba ingat, kalau pertama kali kita ngutang, apapun itu utangnya, baik itu utang beli handphone barangkali ya, atau hutang untuk kebutuhan yang lain, apapun itu, ketika ya Anda pertama kali selesai utang yang pertama tersebut, coba kita ingat-ingat, apakah berhenti? Ayo, berhenti atau tidak? Geleng-geleng ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena tadi bahkan merasa yes, aku bisa. Ternyata mendapatkan sesuatu ini, kalau bahkan muncul statement, kalau nggak ngutang mungkin aku nggak bisa dapatkan ini. Akhirnya apa? Mencoba lagi, mencari apa yang bisa aku utangi. Nah, begitu juga. Pertama mungkin beli handphone, selesai. Bisa nih. Beli televisi, selesai, bisa nih. Wah, yang lebih besar lagi, beli sepeda motor. Uang ada nih, ya, DP gitu ya. Akhirnya apa? Dijadikanlah untuk DP sepeda motor dan tiap bulan cicil. Begitu selesai, pertanyaannya, berhentikah untuk berutang? Ya, geleng-geleng ya, jawabannya tidak.
rata-rata orang akan terus berutang dan ini akan menjadi kecanduan. Dari sepeda motor ganti ke mobil, bahkan akhirnya mau yang lebih besar, rumah, sampai usahanya. Dan kalau usaha ini sudah dimulai dengan berutang, maka ini juga ada kesalahan fatal pengusaha. Akhirnya apa? Solusinya selalu utang, utang, utang. Akhirnya ketika dia merasakan sesuatu yang butuh uang, butuh dana untuk stok barangnya, untuk kebutuhan usahanya, dia selalu memikirkan jalan keluarnya adalah utang. Nah, kecanduan ini berdampak buruk pada diri kita. Nah, itulah dia. Orang yang berutang, hati-hati, waspadalah. Sekarang saya kasih tahu, kecanduan ini bisa merusak diri kita sehingga akhirnya kita terpuruk. Nah, sampai tersadarkan barangkali, barulah di situ, oh ya. Nah, ada sedikit saya ingin berikan. Kalau orang yang sudah kecanduan, biasanya itu ada 4 ya, yang bisa dipikirkan untuk menjadi motivasi lah, cara untuk melepaskannya. Ya, yang pertama ketika ia menyadari bahwa ia itu sedang kecanduan. Oh iya, aku kecanduan nih. Mati bahaya kalau udah kecanduan. Nah, itu bisa jadi dia memang sudah tersadarkan karena dia merasa kecanduan. Kemudian yang kedua, ada rasa dari luar, tekad yang kuat menyatakan aku harus berhenti. Nah, ketika ada tekad yang kuat yang menyadarkan dari pihak lain, ya mungkin dari nonton video seperti ini, akhirnya dia tersadarkan, oh iya ternyata seperti itu, akhirnya dia putuskan untuk berhenti. Nah, ada juga orang yang memang betul-betul kalau belajar, kalau kami di training atau di hipnoterapi, biasanya ada sesuatu yang kita pikirkan yang lebih baik, memikirkan suatu kebahagiaan. Nah, yang ketiga ini, kalau kita bisa memikirkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita rasakan sekarang, maka kita bisa menghentikannya. Suatu kebahagiaan yang luar biasa. Entah mungkin kalau ini terus kulakukan, ini bisa berdampak kepada anak istri. Aku ingin bahagiakan mereka, maka aku akan hentikan. Nah, itu bisa jadi cara yang ketiga. Atau yang keempat, ini fatal ini. Kalau yang keempat terjadi, ya Allah, jangan sampai ya. Kenapa? Sudah terpuruk, down, akhirnya merasa ya nggak ada jalan lagi, ya maunya mati aja. Nah, ini udah bahaya ini, ya. Udah stres berat lah. Nah, jangan sampai baru akhirnya berhenti. Nah, ini mau nunggu yang mana nih? Apa harus nunggu yang terakhir, yang keempat? Nah, bersyukurlah kalau memang bisa menonton video ini, bisa menyadarkan, alhamdulillah ya. Kalau belum, ya silahkan tonton dulu berikutnya video-video saya, karena insya Allah akan saya berikan satu demi satu. Untuk kali ini cukup ini dulu ya. Insya Allah saya akan lanjutkan tabiat berutang yang berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Ingat like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.